Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah auliya wa ilmu ulama wa rasulullah al-habib Sayyid Muhammad Abdul Qasim Al-Qutub Tajul Muhammad sallallahu alaihi wa al-Fatihah. Alhamdulillah ya kana wa ya kana sa'idun min siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alhamdulillah di fatahana Abdul Alamin yuwasilati mursidil amin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi atini mahabbatan wa mahbuban amma ba'du ya dapat al-istilah qadiyan masalah yang masuk di dalam usul sultan auliya wa imam ulama wa mursyid ulama al-habib asis kepada Allah muslim. Semoga beliau semakin dipanjangkan usia dunianya beserta kesehatan dan sandiannya serta bertambah-tambah karomah serta barokah yang melimpah pada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Karamah Umi beserta putra putri dan cucunya dan aduriah serta bermanfaat dan dua besar kecil rasa. Semoga segala hajatnya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana kulli ya kana sayyidina suratul mustaqim suratul ladzina alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemangku lagi di mana saja mengucapkan khusus Sayyidul Lail Profesor Kiai Haji dan pesantren Yayasan Al-Amin beserta ibadah awal yang ada di Tabuk juga petugas manakib yang melayani melaksanakan. Semoga dengan masalah Allah dan bagi segalanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum melanjutkan kepada materi doa khusus untuk keluarga besar kita yang sudah berpulang, yang diberitakan ibunya, ayahnya, kakek, nenek, adik, kakak, bibi, buah, paman, guru-guru kita, tetangga kita, istri kita, suami kita yang meninggal, semoga pulangnya diterima amal ibadahnya, iman, Islam, kisah Allah, kemudian keluarga langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah fakir lahu warhamhu wa ta'um. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga untuk yang sedang sakit, siapa saja yang sakit, apapun penyakitnya, di mana saja sakitnya, semoga selama sakitnya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, dan menjadi kibar untuk dosanya, serta disegerakan sembuh kembali. Tapi kalau masalah Allah sampai al-amr al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk putra putri cucu kita semua, semoga dijadikan anak-anak yang soleh solehah, yang akan belajar di mana saja, sekolah di mana saja, pesantren di mana saja, mobil khusus yang ada di desa ini, semoga Allah jadikan anak-anak jadi ahli ilmu, ahli agama, ahli zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mempertahankan agama negara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa iyyaka nasta'in ihdinas
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi ini, semoga kalaupun doa kita tadi belum terkabul pulang dari sini semoga terkabul Allah SWT. Kalaupun tujuan kita belum terkabul pulang dari sini terkabul Allah SWT. Saudara, semoga kita diberkahkan segala semuanya. Kalau masalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, kita sangat-sangat bersyukur sekali. Sangat-sangat bersyukur dan harus bahagia. Bahagia Bapak Ibu? Nah, dengan apa bahagianya? Ibu bahagia Bu? Dengan apa bahagianya? Apa? Ibu dengan apa bahagianya? Bahagianya jangan dengan kaya dengan harta benda. Bahagia dengan kita punya zikir dan punya musik itu bahagia. Kita harus bahagia karena kita punya musik dan kita ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Kita itu bahagia. Sebab kalau kita bahagia dengan kekayaan harta pasti tak kalah habis. Atau bahagia dengan jabatan jabatannya muncul. Jadi kita harus bahagia karena kita sedang punya zikir dan kita punya murid. Alhamdulillah. Di sini sudah lama, beberapa tahun, lama, apalagi sudah lama. Nah, salah satunya yang perlu kita amati dan yang kadang-kadang kita lupakan, satu, di dalam kita belajar, baik belajar secara rohani maupun secara biasanya yang sering kita melupakan satu, khidmatnya kita kepada Tuhan, yang sering terlupakan dan kadang-kadang sering sekali. Khidmat kepada guru, taat kepada guru dan kepada orang tua. Ini yang dua ini tidak boleh diabaikan. Kalau kita ingin kekayaannya dimudahkan, hartanya dimudahkan, berkah orang tua. Itu mudah ringi. Tak kala kita sulit ringi, ya pikir jangan menyalahkan siapa-siapa. Begitu bagaimana kita hormat orang tua, memuliakan orang tua. Kalau kita tidak memuliakan orang tua, maka tinggi apa? Kenapa? Kan orang tua sudah diberikan yang kedua oleh Allah di dalam hadis Nabi Ibrahim itu wasulul rohi bisutil walidain. Allah akan ridho kalau orang tua itu. Jadi level kedua, orang tua dimuliakan oleh Allah. Sehingga tadi Allah tidak akan ridho kalau orang tuanya tidak ridho. Dan Allah akan ridho kalau orang tuanya penting yang masih punya orang tua mulia dengan kemampuan kita, jangan sepelekan. Sekarang banyak sekali orang yang menyepelekan orang tua. Ada nggak di sini yang suka menyepelekan orang tua? Kabur ada nggak? Di sini nggak ada. Ikut pertanyaan kita di lingkungan kita ada yang suka menyepelekan orang tua? Kalau bagi yang sudah belajar itu orang tua harus dimuliakan. Apalagi tadi kan sudah jelas di atas kita muliakan yang sebaya dengan kita tidak sama. Ini bagi kita belajar dulu. Ada orang tua kan di atas kita sekarang usianya, pengetahuan. Tuh, kalau ingin dimudahkan rezeki, muliakan orang tua. Kalau mau diberkahkan rezeki bukan berkah, muliakan dulu yang tua.
Kalau ingin dimudahkan rezeki, muliakan orang tua. Kalau ingin berkah rezekinya, muliakan. Apa berkah? Apa berkah? Berkah bisa diartikan sedikit, cukup, banyak, melimpah. Boleh. Hakikat berkah, umurnya berkah. Umur itu mau dibawa ibadah. Kita punya umur mau melaksanakan ibadah. Rezekinya berkah. Kita punya rezeki, rezekinya menarik mau ibadah. Adakah yang punya rezeki tidak mau ibadah? Banyak. Rezekinya melimpah, ibadah tidak bukan. Rezekinya tidak berkah. Usianya panjang sampai ratusan tahun, bisa puluhan tahun, tapi tidak mau ibadah. Usianya tidak berkah. Hakikat keberkahan tak kala ada sesuatu yang nempel di kita, langsung kita semangat ibadah. Itu berkah. Bapak punya kesehatan, sehat, ambil ibadah, berkah kesehatan. Tapi kita dikasih kesehatan, sholat memblek, misalkan dia sholat memblek, kadang-kadang nanti dulu, berarti sehatnya tidak ada. Jadi akan bertetap kala ada sesuatu yang bisa narik semangat ibadah. Hanya alhamdulillah kita terbikin oleh emosi. Dan zaman ini di sana sampai bapak ibu sampai menjadi beringkak semuanya. Menjadi grup beringkak, bering ke sana, bering ke sini, jadi grup beringkak, bering ke sebelah sana, mana, bering ke sini, mana. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa memang mahal ini. Dan ini tidak bisa sembarangan dibeli oleh siapa-siapa, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kita dulu tidak pernah nyantren, tapi semangat ibadah mengikuti tidak berkah. Alhamdulillah. Nah, banyak orang yang pesantrennya lama tapi dari bawah dikit tidak mau. Kadang-kadang dari mana dikit keras-keras. Tapi itu bukan amalan kita. Banyak seperti itu. Banyak yang ilmunya banyak, pesantrennya lama, giliran diajarkan dikit tidak kuat. Tapi banyak juga orang yang tidak pernah nyantren, bukan ustaz lagi, bukan kiai lagi. Begitu di bahasa musik, dia banyak. Mau saya coba yang hadir di sini, apa pesantren semua? Tapi berani dan kuat dari maghrib sekarang ini kuat. Alhamdulillah. Dan banyak juga yang pesantrennya lama tidak kuat duduk dari maghrib sampai apalagi sampai sekarang belum berapa? Jam 1 ya. Jam 1. Kita malah maka berkah itu. Hakikat berkah tatkala kita disehatkan, kesehatannya semangat ibadah. Tatkala kita usia hidup panjang, selalu semangat ibadah. Tatkala kita rezekinya menarik ibadah. Itu ya, berkah itu. Alhamdulillah. Berarti kita bingung oleh emosi itu. Makanya kita sekali lagi jaga. Kalau apa kita ingin dimudahkan, rezeki kita ingin dimudahkan, muliakan orang. Itu kan ingin dimudahkan rezeki, muliakan orang. Ingin diberkahkan rezeki, muliakan. Guru itu siapa? Guru yang memberikan ilmu walaupun satu guru. Yang disebut guru adalah yang memberikan ilmu walaupun satu guru. Apalagi saya muslimah di atas guru segala-galanya. Sebab saya muslimah bukan hanya ngajarnya logik, rohaninya diajar. Rohaninya bisa rohani. Bisa duduk lama mendengarkan pengajian, apalagi bisa menjadi makanan mana-mana. Ini berkat ilmunya itu bagus. Maka saya motif serumah-rumahkan tinggal ikuti saja kita, tidak
dengan saya muslimah tidak mau istimewa, mau istimewa dari mau istimewa, mau istimewa, mau istimewa. Apa istimewa? Mau kumpul-kumpul, mau kumpul. Walaupun kita tidak selalu dengan saya muslim, asal dengan yang sudah dekat dengan saya muslim seperti kita yang teman-teman kita, kumpul terus. Itu masalah. Ini saling mengisi. Kumpul-kumpul dalam kebaikan. Yang kedua, mau istimewa. Apa istimewa? Mendengarkan. Apapun yang dimaklumatkan oleh saya muslim, baik dimaklumatkan secara tertulis maupun secara lisan, ikut. Mau ngerti atau tidak ngerti, ikut bisa. Tidak banyak-banyak lagi. Kan maaf. Ya kadang-kadang kalimatnya bukan sabor, ada yang tidak mengerti. Banyak. Coba jangan tanyakan. Kalau sudah dimaklumatkan, ikut bisa. Walaupun dilengkapi, kamu di tempat orang bertanya, nanyakannya bukan yang sudah dimaklumatkan. Tatkala kita belum tahu, belum dimaklumatkan, boleh nanya. Tapi tanpa sudah dimaklumatkan, jangan nanya. Contoh, saya dulu sebelum bertemu sama saya muslim, tidak pernah mengenal sholat pada Isya Kuning. Ini mas saya. Dulu pesantren beberapa pesantren dan tidak pernah melihat apalagi melaksanakan sholat sunat pada Isya sambil tapi begitu ketemu sama saya muslim, begitu ketemu sama abang-abang, saya mulai tahu tidak. Walaupun abang sudah cukup terus dulu ikut kita, memang tidak ngerti. Kalau masa sholat buru-buru, hanya dikejar pahala dulu. Kejar apa? Pahala. Kalau dengan saya muslim jangan kejar pahala, ngejar itu ikuti saja. Jangan kejar pahala. Nah, kalau dalam syariat ini sholatnya berdiri satu, duduk, berkaki, berempat. Tidak sholat tidak punya pahala lagi. Begitu ketemu sama si muslim, bukan pahala yang dikejar, ikut saja. Sebab mursyid melaksanakan tidak sembarangan, itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bersama ikut para baru, tidak ngerti memang kapan bisa. Nah, kata itu jangan ditanya. Kalau misalkan kita tidak paham, ini sudah ngerti. Salah satu contoh kemarin ada di Sohbah waktu hari Senin setelah persahabatan dari Eropa, Sohbah persahabatan. Ini pas ada yang ini orang tua yang sudah usia di atas 30 tahun. Ada syarat kan kalau sahabat yang membuat Quran, kata orang itu, tapi kalau boleh memang Qurannya ada pesanan, kan teman-temannya dari sahabat aja lah sahabat ada ikhwan yang tadi kalau bagaimana Quran itu bisa Indonesia itu udah keluar apa? Itu kan keluar apa? Betul. Iya, ada masukan. Yang merasa usianya sudah di atas 30 tahun kan berarti ya sudah kelihatannya sudah berarti sih. Oh iya, itu boleh nanya. Tapi kalau sudah apa kata apa ini udah jangan aja. Kata contoh banyak kan kata apa? Kalau mau ikut apa? Tanggalkan. Udah jangan. Tinggal gitu. Tinggal jangan dikerjakan. Bagi kita itu. Ada kelek. Ngerti tidak? Kemudian kemarin ketemu sama banyak hal. Kemarin lagi pengusaha di Eropa. Kalau sampai mau di umroh Eropa, di mana orang harus bawa Eropa? Umroh kemana?
bahasa cuma cara bahasa buat keberapa pasti itu kita juga bingung kan masa umur kayak apa kan gitu nah umurnya mau boroknya kemana ke Mekah ternyata para sahabat luar biasa arti umur itu apa arti umur itu apa berkunjung Pak untuk berzikir itu maksudnya apa berkunjung untuk kita kan sudah punya zikir jadi kita kembali juga tuh jadi yang umroh itu ini yang menghaji itu ini walaupun kita berangkat ke Bali hati ini punya zikir sudah dianggap kan berkunjung sudah jelas ibadah dari kalau sebaliknya berangkat ke Mekah tapi hatinya terpunya oleh orang terima ibadah main-main kan berangkatnya mau ke Mekah tapi belum di hati belum punya itu sama dengan bersiul main-main jalan-jalan berangkat misalkan ke Eropa berangkat ke Bali berangkat ke mana ya tempatnya tapi di sini ada di itu pentingnya menjaga hati kamakola agim apalagi jagalah hati jangan kau maksud yang di hati jangan nyimpen apa-apa yang disimpan hanya nama kemana saja kita pergi apakah kita ini bertuntungnya kita punya bersih maka di setiap majelis doa tatkala tadi kalau manakib dibaca pengajian anti gempa manakib ini dalam rangka merayakan 9 kenapa ini hanya ada di tempat majelis orang yang bertaklikan mulai bertaklikan tidak ngerti masa di gempa di mana di gempa begitu maksud gempa bukan longsor tapi gempa tidak banyak gelisah tidak banyak galau tak kalah hati kita galau itu kita kena gempa masih penting gempa tanah kita bisa lari kemana kita sudah gempa hati mau hati kemana lari ke sana galau lagi lari ke sini juga galau lagi maka tidak sampai doa pengajian ini pengajian anti gempa mati hati dalam rangka merayakan 9 artinya yang sudah ditakdirkan dikit dari kita sudah dapat 9 sudah lolos 9 yang pertama apa? Arti lalapun semoga bertakwa nah semoga Pak kalau namanya semoga bisa dapat bisa tidak dan semoga betul nggak namanya semoga belum diterima kesananya bisa diterima bisa tidak tetapi itu ini tak takutnya jadi hakikat takwa adalah di hati dengan pikir nama ini tak takut maka itu bukanlah labung lagi dan nempel takwa tanda orang bertakwa bukan orang yang sholat bukan orang yang puasa bukan orang yang haji tanda orang bertakwa adalah di hatinya sudah tertanam nama orang sholat itu baru tanda Islam orang zakat tanda Islam orang haji tanda orang Islam itu baru syarat menjadi takwa syarat sholat zakat, puasa, haji itu syarat menuju takwa, syarat menuju iman. Tanda orang takwa itu, tanda orang iman itu di hati sudah tertanam nama Allah. Alhamdulillah.
misalkan orang kafir mau masuk Islam harus baca 2 kalimat syahadat. Tapi kalau mau iman, kalau mau iman, tidak yakin belum iman. Bala aswamu baru Islam. Bahkan Islam juga belum kapan Islamnya. Baru ada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Yang disuruh masuk Islam siapa? Yang disuruh masuk Islam apa siapa? Orang yang beriman. Di Al-Quran tidak ada kalimat orang kafir disuruh masuk Islam. Sari apa itu? Dari mulai surat Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina kafaru udkhulu tidak akan menemukan. Allah tidak memerintahkan masuk Islam kepada orang kafir, tapi Allah memerintahkan masuk Islam kepada orang yang beriman. Dan Islam masuk apa seluruhnya? Apa yang maksud seluruhnya? Darahnya harus Islam, kulitnya harus Islam, dagingnya harus Islam. Kenapa? Kita sakit-sakit itu masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau belum dikatakan, kalau Islam KTP, jujur aja dalam KTP, aku masuk di Islam. Siapa yang Islam? Itu mah yang turunan ikutnya Islam. Sebelum dunia Kristen, pasti di KTP apa titik 2. Makanya pengerasa apa? Bimbing sholat di luar. Karena kita orang bangsa Islam, kita masuk Islam di Islam. Padahal nanti di akhirat akan ditanya. Pengerasa apa kan? Untuk 2 tahun belakang. Tak kala apa membeli kursi, tidak beli kursi dari Shopee, dari Shopee gitu kan kita apa ya? Enak kursi langsung dipakai di oleh apa? Kursi ngomong Pak, kapan kamu masuk Islam? Kata kursi, kapan kamu masuk? Awak langsung spontan ingat tahun 68 kata saudara saya masuk Islam tahun bulan ini tahun sekian. Siapa saksinya? Apa? Yang berkaitan ditanya. Yang dimaksud nanya kapan masuk Islam? Masuk Islam seluruh badannya. Kata kali maka sekarang bersama ditalkin, sampaikan ditalkin adalah masuk Islam. Yang ditalkin sudah apa? Kalau belum ditalkin baru bukan Islam KTP, bukan hanya untuk Islam tidak sholat, bukan gitu. Jadi yang dimaksud Islam KTP artinya darahnya belum ada. ilaha illallah. Kulitnya belum ada, la ilaha illallah. Dagingnya belum ada, la ilaha illallah. Baru di lisan saja. Di lisan huruf beok juga bisa kalau tidak jadi huruf beok, betul nggak? Kalau punya huruf beok jadi masih bisa. Bahkan lebih mahal harganya kalau huruf beok punya lain bisa lain. Ih, mesti macam bohong. Masih mahal beok daripada ibu-ibu juga. Mau buktikan? Bagaimana cirinya? Dulu ibu mas kawin berapa? Nah, mas kawin harga ibu hanya 2 juta. Jadi kalau beok punya, kalau beok bisa lain apa? Mahal beok. Tapi, nah inilah yang memahalkan kita. Di dalam diri kita sudah tertanam la ilaha illallah. Terima kasih apa? Terima kasih Allah kita sudah dipilih oleh Allah. Itu dengan apa? Dan ikuti intima berkumpul. Intima itu yang misalnya istimewa mereka, karena intima itu ikut dan ikut. Salah satu sahabat ini bikin air siram
Jadi para sahabat itu sudah dari dulu tuh angan-angan pengen membuktikan apa ini? Ini teh para sahabat sedang mendohirkan di dalam narkoba yang ke-24 di dalam bulan Syawal. Tak kalau pada saat itu satu perjanjiannya iwan-iwan tetangganya masyarakat akhirnya sakit tahun kena penyakit tahun sehingga setiap hari puluhan ribu yang meninggal. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong tentang berbagai datang. Ya Tuhan saya minta pertolongan. Masyarakat setiap hari banyak meninggal dengan penyakit tahun. Sadar kali dari makan berbukan ada sakit. Dulu kan memang di depan mata saya itu rumput kan yang dimakan kayak bulu begitu. Iya. Kalau sekarang nanya mana madrasah, mana rumput dari masalah, nggak masalah. Rumputannya adalah itu jahat. Ya, tidak ada ilmunya. Tidak cukup rumput. Kalau kesadaran minum air madrasah. Minum kan telan. Air kan telan. Kalau masalah ini pikir hobi lain. Para sahabat sudah bercita-cita dari dulu ingin sekali air dijadikan sebagai sifaun, sebagai penyembuh. Nah, sekarang bukti dikelola. Sekarang zaman canggih. Maka bapak, kalau bapak misalkan datang berkunjung ke tempat yang di situ ada orang suci, pasti di situ ada air. Contoh di Cirebon, ada kan? Sumur Tujuh, betul nggak? Jika kalau bapak jarang ke Cirebon, mana sumur pengen mandi, kalau orang pengen mandi itu basah-basahin. Apalagi bawa apa? Bawa minta ditimbang, pada minta. Di mana begitu? Di pemijahan ada juga yang di dalam rumah. Di setiap ada orang yang disuci orang pasti di situ ada sumber air. Maksudnya apa? Untuk sifat air, untuk penyembuh. Di Mekah ada nggak? Pagi ya. Apa? Ya? Pasti. Di Suriah itu ada, di Suriah sama. Di Suriah juga ada, cuma tidak dikemas dan tidak banyak yang tahu. Ada. Air berkah surga aja. Di Suriah di setiap ada manusia yang disucikan oleh Allah, pasti di situ akan muncul sumber air. Maksudnya untuk sifat. Maka pengusaha langsung kan motor maupun sifat. Karena air bukan obat lagi, penyembuh. Kalau obat sudah, yang namanya obat sudah jadi penyembuh belum? Menanya ke bapak ibu, obat sudah jadi penyembuh belum? Walaupun namanya obat belum menyembuhkan. Banyak sekarang obat-obatan tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ini mah apalagi pakai racun keluar kebanyakan. Tapi itu sudah jelas dibuktikan testimoni dibuktikan di Subang ada itu juga ada pengajian. Begitu Abi baca aja kalau sahabat. Sekarang setiap hari orang pasti kan di bawah barang satu itu dirahim. Jadi nanti saya bayar khidmat boleh kasih saya selama Abi ada air sirah suka membuat di Tanjung Siang di sudut ada sana itu selama khidmat ini biasa 10.000 di jalan di Bidung laporan sakit perut udah berminggu-minggu apa sih itu sudah berminggu-minggu karena obatnya sudah ya obat. Tapi begitu minum air ini sembuh alhamdulillah. Kata itu sudah masih pengalaman sudah jadi tinggal yakin kita saja. Tinggal apa? Yakin. Dong yakin. Tinggal yakin. Bukan yang obat yang menyembuh. Dan ini tidak sembarang apalagi sudah jelas Bapak sudah tahu. Muncul di tempat orang yang disucikan Allah bersama. Di situ tempatnya ibadah kita terus-terusan. Betul tak? Nah, mau kita berkata bagaimana? Kita jadi penyumbang tinggal yakin saja.
datang ke sini dikira sudah saya bakal misalkan hikmah sudah juga maka kemajuan sebenarnya untuk usaha untuk membangun dari situ sudah sisihkan bersama. Orang yang hikmah 10.000 dapat hadiah 3 apa sudah hikmah untuk kemajuan sebenarnya sudah ada yang disisihkan untuk kemajuan sama saja Pak ini juga yang tentang ini. Kalau ini orang non-muslim tadi sudah disisihkan untuk kemajuan, sudah ada untuk disisihkan untuk kemajuan. Kalau misalkan ini orang non-muslim yang bikinnya, pasti sepeser 2 peser sudah ada disisihkan untuk kemajuan. Apalagi yang sudah merokok, itu mah sudah ngaku pada ratus terusan. Ini sih itu betul. Kan yang namanya rokok, siapa yang punya rokok? Rata-rata punya rokok bukan orang Islam kan? Yang bikin pabrik rokok. Jadi kita bikin rokok kan sudah nyumbang kepada mereka. Apalagi misalkan yang misalkan punya rokoknya tuh yang merugi saya, ya pasti merugi saya besar dari rokok atau dari minuman sekarang. Dari apa? Dari Fanta, dari Coca-Cola, Sprite. Kan sudah pernah keluar mereka yang punya. Di situ sudah disisihkan untuk kemajuan. Nah kita sekarang apa sudah punya, makanya kemarin apa sambil usahakan ini harus usahakan itu. Makanya ini alhamdulillah bersama sudah apalagi program bersama yang sangat tidak besar. Satu, menyelesaikan masjid. Yang kedua, mendirikan usaha universitas termasuk. Yang ketiga, mendirikan perpustakaan dan lantai 2-3 itu kita jangan hanya ini kalau satu hikmah itu. Nah, kemarin setelah lagi di Eropa, orang sahabat bersama, ambil dari Eropa, cuma orang Bandung, di Jawa ada apa aja kan meriwayatkan orang sahabat waktu di Eropa bersama di cuma orang kasih nama sastra, gimana bahasa Indonesia di surat 7 kekuatan dan Tuhan Seamaros tatkala rumah Eropa diriwayatkan oleh mereka yang 1 kesudah ini mual hidup berkah mumpulnya hanya tidak akan hidup berkah kalau tidak hilang. Apa hilang? Sekali hilang. Apalagi gerakan kita harus datang ke sini harus hilang. Yang dikerjakan oleh kita harus hilang. Kalau tidak hilang pasti tidak akan berkah. Ini sama bersama. Jadi yang ke-1 tidak akan mendapat berkah kalau tidak hilang. Pekerjaan kita berkah kalau tidak hilang. Yang kedua, tidak akan menang karma, tidak akan dapat karma kalau tidak mau berhikmat. Tidak mau? Hikmat itu apa? Ada hikmat amaliyah, ada hikmat maliyah. Hikmat amaliyah apa? Ini kita sudah berjamaah di hikmat amaliyah. Hikmat maliyah ini air itu kan maliyah. Hikmat maliyah itu dengan harta. Maka pengasapan kepada semua murid diperhatikan oleh Allah. Semua murid dapat diperhatikan. Yang lebih diperhatikan gimana? Kata semua murid apa? Syekh Musib diperhatikan semua. Tidak ada yang mati. Yang lebih diperhatikan pemangku. Maka ada pemangku. Pemangku itu bukan segalanya. Asal kita bisa katakan pakai ini di BKI di sini mana itu? Kalau saya semain pakai saya punya aqua 1 botol di mana? Gimana? Bisa katakan pakai saya mau lagi punya kerupuk sebungkus yang harga 2.000. Ini ada di kemana?
segala-galanya. Asalkan kawan kita tempat menakib ikut pintunya air ketemu wartawan aku tempat menakib aku katakan satu apa gimana itu pemangku sama tidak punya apa-apa ikut hadir itu pemangku sama. Nah sekarang banyak apa-apa tidak ada orangnya. Misalkan sekarang Pak Kiai sudah menyiapkan apa tidak ada orangnya apa jadi menakib. Maka yang disebut mau itu sesuai dengan orang mau punya hadir saja. Oh tidak punya ini hadir yang itu pemangku asal kita lihat aja maka masalah saya diluruskan niat kita seperti ini apa jangan sekali-kali mengatakan ini oh saya belum tidaknya saya mau sedekah itu ngalir terus beda beli dengan sedekah atau luar biasa diluruskan masalah maka betul-betul jadi apapun sekalian kita terapkan yang kita kerjakan semuanya jadi ibadah satu di sini ada di dunia yang kedua terbimbing oleh ahli alhamdulillah sudah bagi yang sebelumnya mohon maaf mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan dilaksanakan nanti kita berdua di sini semakin diistiqomahkan dan berbahagia di tahun ada tempat menanti dan berbisa saja tidak harus sini khusus lagi bulan di sini dan semoga Bapak semua menjadi pemangku menanti semuanya. Al-Fatihah. Bismillah. Dia akan dulu dia akan sudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.